Halo, bertemu kembali dengan saya Mas Diono dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Itu di kelas 8 semester 1. Karya yang akan kita bahas kali ini ialah karya 1, pribadi Yesus Kristus, dengan materi kemanusiaan dan kealahan Yesus. Nah, apa tujuan pembelajaran ini? Jadi setelah menyelesaikan pembelajaran ini, siswa dapat yang pertama, menjelaskan dimensi jasmani dan dimensi rohani dalam diri manusia. Yang kedua, menjelaskan kutipan kitab suci yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus sungguh manusia. Ketiga, menjelaskan kutipan kitab suci bahwa Yesus Kristus sungguh Allah. Dan yang keempat, menjelaskan kemanusiaan dan keilahian Yesus dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Kita lihat dasar pemikirannya. Yang pertama dari Kejadian, bab 2, ayat 26. Manusia diciptakan secara dengan Allah. Hal tersebut menegaskan bahwa dalam diri manusia terkandung dimensi jasmani dan dimensi rohani. Kedua dimensi tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Berikut ini contoh kedua dimensi tersebut. Dimensi jasmani dilahirkan dari rahim seorang ibu, berjenis kelamin, bisa sakit, bisa marah, bisa lapar, dapat mati, dan lain sebagainya. Dimensi rohani dalam diri manusia seperti bisa mengasihi, berdoa, mengampuni, dan lain sebagainya. Nah, ada catatan tersendiri, itu manusia itu terbatas sehingga tidak dapat sepenuhnya mampu memancarkan dan menghadirkan keilahiannya. Berikut beberapa gambar. Gambar yang pertama ialah gambar ciri dari kemanusiaan. Nah, bisa bersedih, bisa haus, bisa mati. Dan berikut ini ciri aspek keilahian manusia. Bisa berdoa, mengasihi. Itu tadi ciri-ciri jasmani dan rohani. Nah, sekarang kita melihat tentang kepribadian Yesus Kristus. Pertama-tama kita melihat Yesus itu sungguh-sungguh manusia. Ya, menurut sisilah, nenek moyang Yesus adalah Abraham. Itu dalam Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Dilahirkan oleh seorang ibu, yaitu oleh Bunda Maria. Bekerja sebagai tukang kayu, bisa marah, mengalami kematian, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan melihat Yesus Kristus sungguh Allah, sungguh manusia. Ini kita lihat gambarnya. Yesus Kristus sungguh manusia. Nah, dia dilahirkan kembali. Dia dilahirkan oleh seorang ibu dan memiliki seorang ayah. Di sini Yesus bisa marah,
Yesus marah ketika ada perdagangan di sekitar Bait Allah. Yesus juga bisa lapar, dia perlu makan. Nah, Yesus mati di kayu salib. Yesus mati adalah ciri bahwa dia adalah manusia. Sekarang kita akan melihat bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah. Dalam Yohanes bab 1 ayat 1 dan ayat 4, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yang kedua, kesaksian keempat Injil tentang sabda dan tindakannya. Berikutnya, kesaksian Petrus. Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ada juga kesaksian kepala pasukan ketika Yesus disalib. Kepala pasukan itu berseru, sungguh, ia ini adalah Anak Allah. Selain itu yang menunjukkan bahwa ciri-ciri kealahan Yesus, dia membuat banyak mujizat. Dan berikutnya, ia bangkit dari mati dan naik ke surga. Nah, ini adalah gambar di mana menunjukkan Yesus Allah. Dia menyembuhkan seorang buta yang sejak lahir. Dia mengusir iblis atau roh jahat kepada babi-babi. Dia mengusir dari seorang yang mengalami kerasukan. Dan gambar berikutnya menunjukkan bahwa Yesus naik ke surga. Berikut untuk kita pahami. Allah menjelma menjadi manusia karena dia solider dengan kehidupan manusia. Allah yang mengambil kodrat manusia sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Hal itu ia ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu sangat mengasihi. Allah mau turun ke bumi, ingin merasakan sukacita, suka duka yang dialami manusia dan bergaul dengan manusia. Sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, Yesus tidak pura-pura menjadi manusia. Dia adalah manusia sejati. Yesus adalah manusia, tetapi sekaligus Allah. Kealahan Yesus juga tampak dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, warta malaikat tentang kelahiran Yesus kepada para gembala. Malaikat itu berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Berbagai peristiwa mujizat juga yang dilakukan oleh Yesus yang menunjukkan kealahan Yesus. Berikutnya kita akan merefleksikan pembelajaran yang kita lakukan. Kita sudah belajar tentang Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Allah yang maha tinggi rela menjelma menjadi manusia. Sama seperti kita. Dia merendahkan dirinya demi menyelamatkan hidup kita. Nah, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita bersikap rendah hati? Tidak menyombongkan diri? Apakah kita sering berkata, aku lebih kaya, aku lebih hebat, aku lebih pandai?
dan lain sebagainya. Maukah kita prihatin dengan kehidupan orang lain? Dengan berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita merenungkan bersama. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Salam sehat, tetap semangat, dan teruslah menggali semangat hidup Yesus untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita